Berbicara tentang akar-akar nasionalisme Indonesia, berarti kita berbicara tentang awal. Ya, benar, awal. Bukan awal kisah cintaku padamu ya. Tapi lebih tepatnya awal dari munculnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia untuk cita-cita kemerdekaannya. Kayak kamu, butuh merdeka dari perasaan yang selama ini terpenjara. Jadi apa sih faktor yang memicu munculnya rasa nasionalisme bangsa kita? Itu adalah politik etis. Politik etis lah yang mendorong munculnya rasa nasionalisme kita. Hah? Kok bisa sih? Jadi kita mulai dulu dari memahami apa sih politik etis itu? Politik etis itu adalah politik yang digagas oleh Van Deventer, seorang anggota parlemen Belanda yang beraliran liberal. Dia mengusulkan supaya masyarakat Indonesia dibalas jasanya karena mereka telah berkorban saat pelaksanaan tanam paksa atau Kulturstelsel yang digagas oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Kulturstelsel? Apa sih itu? Nah, Kulturstelsel itu adalah praktik tanam paksa yang mewajibkan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, untuk menanam tanaman ekspor yang laku di pasaran internasional, contohnya kopi dan tebu. Tujuannya adalah untuk memenuhi kas Belanda yang kosong akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Kulturstelsel sudah berhasil membawa keuntungan yang luar biasa buat Belanda, tapi buat bangsa Indonesianya enggak sama sekali. Malah justru menyiksa masyarakat Indonesia. Bahkan teganya Belanda, mereka masih sanggup buat berpesta pora di atas penderitaan masyarakat Indonesia, yang kemudian membuat beberapa kelompok masyarakat Indonesia kesal, lalu melakukan protes seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat dalam bukunya Andai Aku Seorang Belanda. Sorry guys, bahasa Belanda itu susah, sesusah mengusapkan rasa cintaku padamu. Kedua hal itulah yang men-trigger seorang Van Deventer buat mencetuskan politik etis. Singkat cerita, usulan Van Deventer disetujui oleh Ratu Wilhelmina. Dari sejak tahun 1901, politik etis diterapkan di Indonesia. Isinya adalah irigasi, emigrasi, dan edukasi. Tapi ternyata, salah satu isi kebijakan politik etis ini justru menjadi bumerang buat Belanda. Edukasi ditetapkan agar seluruh masyarakat Indonesia itu mendapatkan pendidikan, tidak hanya bagi masyarakat Eropa dan Timur Asing. Melalui edukasi, maka berdirilah sekolah-sekolah seperti Stovia, Mulo, HIS, HCS, AMS, HBS, dan sebagainya. Dan inilah awal dari petaka bagi Belanda. Sekolah-sekolah tersebut berhasil memunculkan tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran luar biasa dan mulai memahami akan arti pentingnya kemerdekaan. Strategi perlawanan pun berubah, yakni dengan gagasan, politik, dan organisasi. Tidak harus dengan kekuatan fisik. Puncaknya, nasionalisme Indonesia dan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dimulai pada tanggal 20 Mei 1908. Ketika para pemuda dari Stovia mendeklarasikan organisasi pergerakan pertama di bumi Indonesia, yaitu Budi Utomo. Menyusul kemudian pembentukan Indis Party pada tanggal 25 Desember 1912, bulan Mei 1914 kemudian menyusul pembentukan ISDV yang berhaluan radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno juga kemudian membentuk PNI pada 4 Juli tahun 1927. Bahkan di negeri Belanda, para pelajar Hindia membentuk organisasi Indis Vereniging yang kelak berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini kelak menjadi pionir-pionir yang mengancam singgasana kolonial di bumi Indonesia. Beragam aksi rahasia dan terbuka dilakukan guna mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Demikianlah politik etis yang merupakan akar daripada rasa nasionalisme bangsa Indonesia.